Kisah kali ini bukan cuma soal Abu Nawas yang cerdik ya. Ini lebih dalam lagi. Ini tentang gimana satu orang cuma modal logika bisa ngelawan sebuah sistem. Sistem pajak yang, wah, zalim banget. Kalau rakyat lapar, tapi istana malah pesta pora, yang salah itu bukan rakyatnya. Nah, dengerin deh kutipan ini. Ini bukan sekedar kata-kata indah loh. Ini tuh kayak percikan api yang jadi awal dari semua cerita kita hari ini. Jadi, ini bukan soal Abu Nawas lawan satu orang raja, bukan. Bayangin aja, Abu Nawas itu lagi ngelawan semacam mesin keserakahan raksasa. Sebuah sistem yang memang sengaja dibikin buat ngeruk harta rakyat, terus ditumpuk buat seneng-senengnya segelintir orang di atas sana. Oke, kita masuk bagian pertama. Baghdad yang tercekik pajak. Coba kita jalan-jalan dulu ke jantung kota Baghdad. Kota yang mestinya itu riuh, rame, tapi sekarang suasananya beda banget. Rasanya kayak lagi dicekik sama sesuatu yang nggak kelihatan. Coba deh kalian bayangin, pasar yang harusnya penuh suara tawar-menawar, sekarang malah sepi banget. Kios-kios pada tutup. Ini bukan karena lagi libur, tapi karena orang-orangnya udah pada putus asa. Roda ekonomi yang harusnya putar, sekarang macet total. Hancur lebur gara-gara beban pajak yang udah nggak masuk akal. Di tengah sepi senyap itu cuma ada satu suara yang kedengaran. Suara dingin dari petugas pajak yang ngasih pilihan. Tapi sebetulnya bukan pilihan sama sekali. Bayar pajaknya atau semua barang daganganmu kami sita. Itu ultimatum bukan hukum kan? Dan inilah gambaran penderitaannya. Ada seorang pedagang tua, badannya sampai gemeter. Dia memberanikan diri buat ngomong apa yang dirasain semua orang. Tuan, buat makan hari ini aja kami susah. Dengerin deh, itu bukan keluhan biasa. Itu jeritan orang yang udah bener-bener putus asa. Lanjut, bagian kedua, satu suara di pasar. Nah, di saat semua orang cuma bisa nunduk pasrah, tiba-tiba ada satu suara yang berani angkat bicara. Dan orang itu ya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Dia maju ke depan. Senjatanya bukan pedang, tapi sebuah pertanyaan yang jauh lebih tajam. Dia tanya, kalau pajak bikin rakyat mati pelan-pelan, itu masih bisa disebut hukum? Atau jangan-jangan cuma perampokan yang disahkan? Boom! Tiba-tiba suasana jadi hening. Pertanyaan itu kayak menggantung di udara dan seketika mengubah segalanya. Nah, di sini nih kita lihat bentrokannya. Di satu pihak, ada si petugas yang cuma bisa bilang, pokoknya hukum ya hukum, berlindung di balik aturan. Di pihak lain, ada Abu Nawas yang seolah-olah nyobek buku aturan itu dengan satu pertanyaan simpel tapi nusuk. Ini beneran hukum atau cuma perampokan yang kita kasih nama hukum? Dan ya, seperti yang bisa kita duga kan, kalau logika udah nggak bisa dilawan, biasanya yang keluar ya amarah. Petugasnya langsung ngancem, mulut kamu lancang ya, awas saya laporin kamu ke istana. Nah loh, pertarungannya sekarang pindah level. Udah bukan di pasar lagi, tapi langsung dibawa ke pusat kekuasaan. Masuk bagian ketiga, pertanyaan di depan raja. Ancaman si petugas tadi ternyata bukan gertak sambal. Abu Nawas beneran diseret ke istana. Sekarang dia berdiri di hadapan raja langsung. Situasi yang, wah, tegang banget. Salah ngomong dikit, bisa jadi itu kata-kata terakhirnya. Jadi, di depan Raja Harun ar-Rasyid, si petugas pajak ini langsung menuduh Abu Nawas. Lucunya, omongan Abu Nawas yang sebenarnya ngebela rakyat malah dibilang menghasut. Ini taktik klasik banget kan? Kalau nggak suka sama pesannya, serang aja pembawa pesannya. Tapi hebatnya Abu Nawas nggak panik. Dia nggak membela diri. Malah dia nyerang balik lagi-lagi pakai pertanyaan. Dia nanya langsung ke raja di depan semua orang. Paduka raja, kalau pajak itu diambil dari piringnya orang lapar buat modal pesta para pejabat, itu namanya keadilan atau cuma maling yang dicap stempel kerajaan? Dan dia belum selesai loh. Pertanyaan kedua langsung menusuk ke intinya. Kalau tujuan pajak katanya buat kemakmuran, kenapa ya istana makin gemuk tapi pasar rakyat makin kurus kering? Sebuah pertanyaan sederhana tapi bikin semua orang di ruangan itu diam. Paradoks yang nggak bisa dijawab. Sebagai penutupnya, Abu Nawas natap langsung ke mata raja dan ngucapin satu kebenaran yang sering banget dilupain sama penguasa. Rakyat itu bukan beban Paduka, justru merekalah pondasi yang bikin singgasana Paduka bisa berdiri tegak. Oke, lanjut ke bagian keempat. Logika melawan tirani. Ceritanya mungkin selesai di istana, tapi pelajarannya ini yang penting. Jadi, apa sih sebenarnya hikmah yang bisa kita petik dari keberanian Abu Nawas ini? Setidaknya ada 3 pelajaran penting nih. Pertama, ingat,
Sistem yang rusak itu jauh lebih bahaya dari pemimpin yang rusak. Kenapa? Karena sistem itu jalan terus secara otomatis tanpa punya rasa bersalah. Kedua, diam waktu ngelihat ketidakadilan itu artinya kita setuju sama penindasnya. Abu Nawas milih buat bersuara. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau rakyat kelaparan, itu rapor merah buat pemimpinnya, bukan berarti rakyatnya yang salah atau malas. Mungkin cerita ini kedengarannya nggak asing ya di telinga kita. Kalau mungkin hari ini Anda atau kita semua ngerasa kayak lagi tercekik oleh sebuah keadaan atau sistem yang rasanya nggak adil, ingat satu hal ini, kita nggak sendirian. Semangatnya Abu Nawas ngajarin kita kalau satu pertanyaan yang tepat, yang dilontarkan di waktu yang pas, kekuatannya bisa melebihi 1000 pedang. Tapi perjuangannya belum selesai. Di cerita berikutnya, kita bakal lihat gimana Abu Nawas pakai akal cerdiknya lagi buat ngasih pelajaran ke pejabat serakah lainnya dengan cara yang sama sekali nggak kepikiran. Sampai jumpa di sana!